Astra Agro kembali lagi setelah kita ada berapa bulan ya? 2 bulan kayaknya nggak ketemu dalam Agro Varia Live Talks. Kali ini edisi terakhir di tahun 2022, yakni dengan Bapak Aji. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Feni, selamat pagi semuanya. Cerah banget ya kalau ada Pak Aji ya. Iya. Layar juga langsung berubah beda gitu. Cerah. Saya berasa ke bawah cantik jadinya Bapak ya. Waduh. Nah, Pak Aji, saya sengaja nih pakai bajunya Agro Varia Love Pink, kemudian pakai baju pink, pakai kerudung pink. Walaupun hampir setiap hari pakai pink sebenarnya. Yeah. Tapi edisi kali ini sengaja Penny dress up-nya seperti ini karena pengen juga ngomongin tentang bagaimana woman atau gender equality di Astra Yeah. Agro, terutama yang Pak Aji juga udah mulai nih di Diversity. teknis yang biasanya maskulin gitu kan. Sekarang udah ada girl boss. Wah, bos-bos perempuan yang tangguh-tangguh gitu udah ada di engineering, di teknik tuh ya, di tempat-tempat Pak Aji. Dan itu akan menjadi spirit kita bersama Insan Astra Agro, di mana girl boss kita nih girls gitu bisa menguasai Astra Agro. Kemarin Pak denger pembicaraan di satu podcast Gita Wirjawan, lupa saya dengan siapa tokoh perempuannya, tapi itu menarik banget. Katanya gini, ketika misalnya perempuan itu dia menjadi orang yang sukses gitu, menjadi orang yang berkarir bagus gitu, standarnya tuh akan menaikkan standar keseluruhan. Jadi laki-laki itu harus lebih kencang lagi, karena kalau nggak kalah nih sama perempuan-perempuan. Wow. Akhirnya semua standar tuh jadi keangkat naik gitu. Nah gitu, itulah kekuatan para wanita. Luar biasa. Tanggapan Bapak sebagai pecinta wanita seperti apa, Pak? Iya. Aku kebetulan nih kemarin habis ini ada program dari Astra yang diversity dan inclusion awareness ya. Jadi ya agak sedikit ini. Menurut saya kita memang harus, selama ini sebenarnya Astra juga baik di Astra Agro maupun di Astra Pusat, Astra Internasional memberikan kesempatan sebenarnya kepada gender lah ya, misalnya wanita, laki-laki itu kesempatan yang sama untuk dalam berkarir. Sebenarnya tidak cuman mungkin secara natural beberapa pekerjaan yang memang kadang-kadang kita membiaskan diri sendiri begitu, bahwa pekerjaan tertentu soal ini cocok buat laki-laki. Nah, padahal selama misalnya ada interest dari misalnya yang wanita misalnya untuk pekerjaan tertentu, kita sebenarnya open saja sebenarnya seperti itu. Sebenarnya itu bisa terjadi karena dua hal ya Pak, misalnya culture itu tadi, karena saking sayangnya sama perempuan, aduh jangan yang berat-berat deh gitu kan, itu culture bisa. Ya Pak, jadi kayak naluri lelaki gitu. Terus kemudian para perempuannya juga, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini diskriminasi, kadang kita membentuk itu sendiri menjadi diskriminasi karena perempuannya sendiri, misalnya manja, kita ada fitrah, kemudian fitrah itu dijadikan keterusan gitu. Nah itu perempuan menjadi perempuan karir yang profesional itu menjadi sebuah PR tersendiri juga, awarenessnya untuk kita semua yang ingin menjadi leader. Itu ya Pak ya. Tapi kalau di industri agribisnis ya, kalau petani rasanya kan petani kalau di sawah di mana itu mamah kita gitu, ke sawah itu biasa aja. Tapi mungkin kalau karena di engineering ya Pak, di engineering, di teknik itu kan biasanya ya, kalau yang sekolah di ITB misalnya gitu ya, yang mostly adalah engineering teknik, jarang perempuan, ya kan? Terus kemudian mungkin itu kebawa juga ke kerjaan di pabrik, itu jarang perempuan. Tapi sekarang di era Bapak ini ada loh pemimpin perempuan, spiritnya seperti apa sih Pak? Iya, kita kan sebenarnya setahun terakhir inilah ya, sebenarnya dari dulu juga sudah membuka diri untuk itu. Dan untuk di pabrik memang kan background kita itu dari teknik mesin, dari teknik kimia atau sivil, dan sekarang juga sudah banyak. Saya mencatat ada 4 di kita kalau nggak salah menjadi kepala workshop, kepala bagian workshop untuk teknik seperti di SAL 1, kemudian ada beberapa PT, ada 4 orang kalau nggak salah. Itu kalau kepala workshop gitu berarti dia punya anak buah lumayan banyak dong Pak? Iya dong. Ada mekanik, berarti kan di bawahnya mekanik, kemudian operator, seperti itu. Itu dan bisa lebih dari 10 orang tuh, lebih.
Lebih. Lebih. Wow. Kalau workshop tuh bisa sampai 40-50 orang. Dan itu leadernya adalah perempuan ya? Iya, dan kita sudah punya 3 yang sudah on job lah ya. Kemudian ada 1 yang masih dalam manajemen training. Saya juga ikut mantau itu. Terus kalau di refinery di tempatnya Pak Darwin, di refinery kita juga sudah biasa dari wanita. Wow, itu pertimbangannya kemarin memang natural beliau ini naik atau memang juga ada concern dari manajemen, kayaknya kita coba deh perempuan gitu. Sejujurnya waktu kita hire ya di awal tahun lalu, ini kan istilahnya program yang Astra ini kan baru bulan Mei ya, mengenai gender diversity. Jadi kita sebenarnya waktu rekrut itu sama sekali natural saja. Jadi kita melihat bahwa mereka memang mampu, ya kan, mulai dari rekrut lah, berarti memberikan kesempatan harus dari rekrut ya. Kemudian pada saat melakukan tes, kita melihat mereka mampu dan kita tempatkan, sehingga itu semakin terbuka begitu. Nah, tapi waktulah nanti yang akan menguji apakah para wanita ini tahan gitu kan ya. Tentu kan kita berbasis dengan kompetensi dan performance tentunya kan. Tetap dasar kita tetap itu. Dan saya yakin kalau ini harusnya mampu ya. Iya, perempuan tuh kan kalau ibu-ibu di rumah aja multitasking ya, nyalain kompor, bikin telur ceplok gitu kan, terus meanwhile dia juga mandiin anaknya sambil nunggu telur ceplok selesai, terus dia lari lagi ke kamar ngapain gitu kan, sambil mungkin dia nyalain apa gitu kan, mesin cuci tetap jalan. Itu adalah sistem yang kemudian manajemen ya Pak, manajemen bagaimana dia men-manage. Jadi para perempuan nih, ada Pak Aji di sini gitu ya, beliau direktur yang memang in charge untuk teknik, engineering gitu, yang maskulin ternyata kita juga bisa masuk ke ranah maskulin tersebut dan diberikan kepercayaan yang luar biasa. Thank you loh Pak. Dan di product development ini kan ini yang baru buat di Astra Agro, kita membentuk satu distruktur untuk product development. Kita rekrut 4 ya kalau nggak salah, 4. Widya udah pertama lah, Widya perempuan. Terus kita ada Siani terakhir, Billy 1 ya cowok, tapi jadi 3 cewek, 1 laki-laki, jadi ada 4. Berarti sebenarnya kalau kita ngelihat dari angka tuh sudah 75% dan kita tidak ada masalah karena yang kita lihat adalah berbasis kompetensi. Iya, betul. Itu, saya juga perempuan nggak mau Pak kalau dikasihnya komposisi. Ini naik gara-gara komposisi. Oh, sorry, no gitu. Segitu. Makasih loh, tapi nggak mau kalau Penny naik karena gitu. Itu mau. Pasti setuju ya girl. Jadi kalaupun naik karena memang kompetensi, performanya bagus. Jadi bukan karena dapat privilege bahwa dia wanita. Nah, harus, betul itu. Justru ketika misalnya ngasih komposisi, menurut saya jadinya diskriminatif terhadap laki-laki dong. Gitu. Kita jadi nggak fair ya jadi Pak. kita buat alami saja gitu kan ya. Bapak bicara soal perempuan, putri Bapak perempuan ya Pak? Iya. Satu aja Pak. Gak mau tambah. Kalau tambah berarti dari yang lain. Jangan dong, ibu nonton. 1. Langsung kaget dong. Oke, Bapak 1 ya Pak. Saat ini sudah lulus atau masih sekolah? Sudah lulus. Dia sudah bekerja 4 tahun lah. Oh, udah 4 tahun ya. Karena terakhir Penny ingat tuh ngobrol-ngobrol sama Bapak masih sekolah di mana, di Unpad ya? UI. Oh, di UI. Di UI jurusan ekonomi UI. 2 tahun dia kebetulan di kelas internasional gitu, jadi 2 tahun di UI, kemudian 2 tahun di Amsterdam. Wow, jadi dia double degree atau international class double degree ya. Keren luar biasa. Sekarang sudah Pak. bekerja. Nah itu kalau misalnya ngobrol dengan orang-orang di sekitar Bapak gitu ya, karena saya browsing ya, bukan browsing tapi stalking research lah ya tentang Pak Aji itu ada seorang family man. Jadi ya? Iya, di mata teman-teman tuh Bapak tuh seorang family man. Luar biasa loh Pak.
Mbak Aji, kemudian saya juga cerita ke Pak Niko kemarin, kemudian ke Pak Mario gitu ya. Rata-rata atau siapa Pak Rujito juga kan gitu. Semuanya board of director adalah family man. Kalau hasil ngobrol-ngobrolnya. Saya bukan karena takut istri kan? Bukan, pasti bukan. Karena tadi udah diawali dengan dari yang lain. Bapak bukan itu berarti. Dari situ. Nah, Pak, gimana sih Pak bisa menjadi family man? Sementara itu Bapak juga harus memimpin gitu ya sebuah organisasi yang besar, atau sebaliknya Bapak mampu memimpin organisasi yang besar justru karena ada family tadi justru. Iya. Akhirnya kan kita bekerja ini kan akhirnya kan buat keluarga dan kebetulan saya dari istri juga bekerja dari awal kita nikah juga sudah bekerja, kemudian sekarang anak juga bekerja, jadi kita situasi yang saling mengerti gitu kan ya. Sibuk juga, masing-masing sibuk begitu, jadi tapi ya makanya kan waktu kita ya Sabtu Minggu karena hari-hari kan ini pulang malam kayak gitu, seperti itu kan. Nah itu jadinya penyeimbang hidupnya Bapak justru ya, ketika Sabtu Minggu itu kayak refresh dari pekerjaan dan kemudian mendapatkan energi kembali untuk nge-push lagi di hari Senin gitu ya Pak. Betul. Nah biasanya tuh ngapain aja sih Pak kalau sama keluarga Pak? Nah kalau sama keluarga nih kan akhirnya ngikutin ibu. Keren. Ya, wanita ibu lagi. Tapi bukan karena takut ibu kan Pak? Bukan. Akhirnya ya paling kita akhirnya ke mall ya. Nge-mall. Temenin ibu belanja. Biasanya istri nge-mall dan saya biasanya nongkrong di satu kafe ya, ngopi kayak gitu-gitulah. Tapi putri Bapak itu masuk ke jurusan ekonomi, kok nggak engineering aja, ke teknik kayak bapaknya gitu? Iya, itu mungkin talentnya dia juga ya. Kan waktu pas SMA itu kan kita ada juga tes talent begitu ya. Iya. Nah ternyata dia lebih cenderung ke arah situ, ekonomi. Menurut saya bagus juga sih. Iya. Nah Bapak kalau misalnya ke putri itu kan, itu menentukan nggak sih set up the goal? Misalnya kamu nanti ke ekonomi, nanti berarti kan udah kebayang nih karirnya akan seperti apa. Mungkin itu juga yang Bapak lakukan ketika awal sampai sekarang akhirnya masuk jadi direktur gitu. Itu pasti udah kebayang nggak sih, oh saya jenjang karirnya nanti mau kesini, nanti end up-nya will be director gitu. Saya justru melihatnya berbeda ya Fen ya, antara waktu saya lah, generasi saya dengan yang anak-anak sekarang gitu ya. Ininya tuh berbeda. Kalau saya kan masuk Astra tahun 91 ya. Udah 31 tahun ya. Penny masih belum SD kayaknya. Iya, tahun 91 Juli saya bergabung di Astra Agro ya. Tahun 91, 30 tahun. Dan saat itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kan saya tuh nggak pernah berpikir misalnya kalau di Astra ya udah di Astra aja gitu kan ya. Nggak pernah berpikir ke tempat lain dan mengalir begitu saja. Saya juga nggak tahu waktu itu misalnya apakah 5 tahun lagi saya jadi apa. Tapi saya kan memulai dari sama seperti teman-teman masuk ke Astra, MT, kemudian menjadi staff gitu kan ya. Oh, Bapak MT ya? Iya, tahun 91 itu lewat Astra Internasional, kemudian dimasukkan ke grup Astra Agro. Jadi rekrutmennya lewat Astra Recruitment Center. Astra Development Program seperti itu ya. Oh, oke. Lewat situ yang 100 orang terus yang diterima paling 10 orang kemudian diinikan lagi begitu kan ya. Keren. Masuk situ terus baru dilarikan ke grup kan. Nah, saya ngambil yang Astra Agro dan pada saat itu saya merasakan bekerja ya sudah begitu kan ya, sampai dimanapun nggak tahu waktu itu. Bahkan ini nggak tahu perlu diceritakan nggak, waktu itu kan kita masih belum jadi Astra Agro Lestari. Jadi waktu itu tuh masih ada Astra Gunung Huma Group, ada Astra Agro Niaga. Oh, pisah ya? Itu jadi Astra tuh grup perkebunannya itu nggak hanya satu, tapi di tahun 92 itu di merger, jadilah Astra. Gunung Huma Group itu yang karet.
Iya. Bapak pertama di karet atau di Di karet di Lampung di PT Huma Indah Mekar, ya di Lampung, dan itu belum masuk Astra Agro Niaga waktu itu. Nama kita waktu itu masih Astra Agro Niaga, bukan Astra Agro Lestari. Nah terus saya di karet ya, dan kita ngembang cikal bakalnya itu di Lampung di HIM. Kemudian kita mengembangkan tahun 91 di daerah Luwu Banggai, dan di Kendari, daerah Kendari situ. Itu yang sekarang tuh 8 PT yang di Kumai itu loh. Oh iya. GSDI dan kawan-kawan itu ada 8 gunung-gunung itu yang ada 8 PT. Itu sebenarnya cikal bakalnya itu di Luwu Banggai. Di daerah Luwu Banggai, Sulawesi. Nah, tapi waktu itu kita menanam coklat dan karet waktu itu ya, dan itu besar sekali. Nah, kemudian tahun 92 merger, kemudian karena sesuatu hal lah, pokoknya saat itu PT itu dipindahkan ke Kumai. Nah, kita dapat lahan yang 40.000 hektar itu. Nah, sebenarnya cikal bakalnya itu dari Gunung Huma Group. Nah, kemudian masuklah ke Astra Agro Niaga, jadi 3 divisi. Sementara Astra Agro Niaga sendiri, ini tahun 92 ya, kita bicara tahun 92 ya. Astra Agro Niaga sendiri ada yang di Sumatera, mereka bilang itu divisi 1. Kemudian juga mereka mengembangkan juga di daerah Sulawesi. Yang kita sekarang itu sebenarnya divisi 2 itu. Nah, kemudian yang Kumai jadi divisi 3, kemudian merger. Nah, kemudian tahun 2021 kita berubah ya kan ya, tidak sistem divisi lagi. Iya. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Tapi pertama jadi MT itu memang teknik, Pak? Engineering? Iya. Saya di pabrik. Ntar dulu, Penny tuh jadi baru ingat juga, Bapak kan lulusan UNPAD ya? UNPAD. Ya, ngobrol nyanyi dulu dong sama lulusan UNPAD. Nah, itu banget Penny Bapak jadi direktur UNPAD akhirnya. Itu di diversity ya, itu juga sebagai stereotip juga loh. Jadi kadang-kadang kita kan diversity itu kan keragaman ya. Jadi itu bisa dari dari gender, kemudian dari ras, etnis, kemudian kadang-kadang alma mater, tapi gimana ya, hobi. Nah ini udah ngomong alma mater nih, jangan membangkitkan loh. Tapi kan ini jadi berasa rumpi sesama UNPAD gitu ya. Jadi kita harus membuang itu gitu kan ya. Kalau kita tuh sekarang sebagai insan Astra Agro. Betul. Karena kalau kita bicara alma mater, UGM lebih kuat loh di sini. UNPAD sebentar lagi tetap ya. Tapi Penny gimana sih Penny itu? Pak, tapi waktu di UNPAD itu bukannya Bapak pertanian ya? Iya, aku jadi MT-nya engineering, jadi direktur. Aku pertama memang agronomi. Nah, kemudian waktu MT 1 tahun itu sebenarnya saya agronomi di karet ya. Makanya saya kalau soal karet nih, mulai dari bibitan sampai dengan penyadapan tuh disadap tuh di deres, mengeluarkan getah, itu udah khatam lah gitu kan ya. Nah terus waktu kita merger, saya pindah ke HIM, balik lagi ke HIM. Tadi kan sempat di Sulawesi saya, di Luwu Banggai itu. Nah balik ke HIM itu pegang pabrik karet. Jadi dari situ sebenarnya saya bisa dikatakan cuma setahun aja di kebun, habis itu udah berubah haluan ke megang teknik dan pabrik waktu itu. Itu awal mula berarti karir Bapak kemudian ya itu berubah ya Pak ya. Tapi kelihatan mungkin Pak pada saat itu talent hunter-nya ngelihat kayak wah ini orang kayaknya cocok nih untuk kemudian masuk ke engineering gitu. Iya. Tapi apapun itu sebetulnya kita harus menguasai semua siapa ya. Betul. Dan semakin ke atas kan semakin manajemen ya. Jadi saya 91, 92 pindah lagi ke HIM, kemudian 96 saya ke Jakarta. Waktu itu berarti saya sampai ke kepala pabrik lah gitu ya, kepala pabrik karet. Kemudian tahun 97 pindah ke Jakarta, pegang di sini function tapi memegang non sawit. Jadi waktu itu kita masih punya non sawit, yaitu karet, kakao, dan teh. Dan teh yang di Ciwidey? Iya.
Ciwidey, kemudian ada di gunung dekat Gunung Mas juga yang di puncak, yang Iya, daerah iya. Jawa juga ya. Nah, terus tahun 2004 kita divestasi, Astra Agro melakukan divestasi yang non sawit. Jadi karet, teh dan kakao itu kita jual, jadi kita fokus kepada sawit saja mulai tahun 2004 saya ingat. Nah di situ titik, wah saya gimana nih kan waktu itu kan ya, karir saya gimana nih Iya, gitu iya. kan. Nah tapi mungkin manajemen kan melihat potensi barangkali ya, sehingga disitulah saya pertama masuk ke pabrik sawit. Nah, karena sudah di Jakarta posisinya, jadi kan tidak sebagai kepala pabrik, dan saya waktu itu masih zaman direksinya yang Mr. De Cruz. Kemudian nah dari situ saya belajar megang proyek-proyek, mulai bangun pabrik di Kalimantan sampai dengan sekarang. Pak, itu luar biasa loh Pak penyesuaiannya, agility-nya Bapak gitu ya. Lulusan agribisnis, kemudian masuk di challenge untuk menjadi kepala pabrik, leader di pabrik gitu, baik karet maupun kemudian ke palm oil, kemudian ke head office untuk jadinya bikin pabrik. Nah, gimana sih Bapak, kan itu tidak dipelajari ya sebelumnya, itu adalah challenge baru yang memang Bapak learning by doing dan langsung dituntut untuk ada result gitu kan. Bagaimana cara Bapak kemudian menanamkan nilai-nilai ke diri Bapak agar bisa dan kemudian bisa jadi tetap yang unggul di tengah Bapak juga harus beradaptasi nih gitu. Ya, kalau di manajemen ya, kalau selain kompetensi itu bisa keilmuan, kemudian juga knowledge gitu ya, kemudian experience. Menurut saya 3 itu ya, kompetensi, knowledge, dan experience. Itu kan bisa kita pelajari gitu ya, tapi yang sifatnya spesifik, misalnya ilmu mesin yang perhitungan kalkulasi desain kayak gitu, tentu kan kita nggak mampu ya. Tapi secara manajerial, misalnya proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, di time schedule kan ada manajemen project gitu ya. Tapi lama-lama kan kita juga tahu proses bahwa mulai dari loading rem, kemudian penerimaan buah, di rebusan, di klarifikasi, kernel, karena sudah sering melihat item-item dari pekerjaan itu, dan akhirnya kan belajar ya. Blend dengan environment-nya ya Pak. Iya, dengan waktu akhirnya, dan yang ujungnya kan di proses itu menghasilkan suatu produk dengan quality yang bagus dan cost yang terkendali, kan begitu ya. Iya. Itu pada akhirnya menjadi goal ya Pak ya, operational excellence itu. Tapi itu saya ngebayangin ya, pada saat itu gimana Bapak kemudian berlari, orang jalan Bapak lari itu karena harus melakukan penyesuaian, mengejar target juga dalam satu waktu gitu. Itu pasti butuh effort yang luar biasa besar. Pada saat itu Bapak udah berkeluarga Pak? Udah dong. Saya berkeluarga tahun 93, 96 ke Jakarta sudah. Oh justru mungkin karena adanya support keluarga ya, malah Bapak jadi biasa ya gitu. Pak, ngomongin tentang kedepannya nih Pak, sekarang kan Bapak sudah ada di puncak ya. Itu luar biasa. Dari tadi saya ulangi lagi, dari bukan engineering gitu ya, kemudian sekarang ke tempat engineering, tapi kemudian bahkan jadi pimpinan tertinggi untuk engineering gitu ya. Tantangan kedepannya tuh yang harus dihadapi oleh Astra Agro apa Pak kedepannya? Karena terkait dengan teknologi dan lain sebagainya, kita sedang mengembangkan ya Pak, ada agribisnis 4.0, kayaknya di pabrik juga udah mulai gitu. Tapi kemudian saya suka bertanya gitu, apalagi sih gitu, kita memang ada buah nukleus dan kemudian ada buah daya luar. Tapi untuk engineering sendiri seperti apa Pak? Nah jadi tantangan kita adalah ke depan lebih ke produk hilir, product development, melihat tentu harus dari market gitu kan, melihat dari market, karena produk kita yang dari CPO ini kan banyak bisa dijadikan energi, bisa juga dijadikan untuk food, bisa juga untuk oleo gitu kan. Nah di sini makanya kita bentuk tim product development di bawah Pak Darwin sekarang ya, yang 4 orang tadi saya bilang, yang 4 orang tadi, dan itu wanita 3, 1 laki-laki, dan kita harapkan dari situ
terus melakukan riset produk, kemudian juga melihat peluang-peluang kemungkinan Astra bisa masuk ke produk hilir. Nah itu salah satu ini kita untuk menambah portfolio baru mungkin di situ. Artinya buat anak-anak muda gitu, buat kita semua gitu di Insan Astra Agro atau yang pengen jadi Insan Astra Agro itu masih banyak banget ruang improvement ya Pak. Iya. Kalau tadi Bapak bilang produk hilir, kemudian tadi ada energi dan lain sebagainya. Lagi sekarang ada green wave ya, orang-orang konsumen tuh kayak pengen produk-produk hijau katanya yang ramah lingkungan ya. Sekarang nggak ada hal lain selain sawit yang bisa melakukan itu kan ya Pak. Jadi kayak kita harus juga menjawab kebutuhan konsumen akhirnya ya Pak. Betul. Astra Agro justru ngejar karena kebutuhan konsumennya makin tinggi lagi. Wah luar biasa. Apalagi nanti misalnya ada electronic vehicle, kemudian ada teknologi biofuel lah, misalnya biofuel pun masih terus bisa dikembangkan. Indonesia tuh biofuel kayaknya paling bagus kan Pak dibanding negara-negara lain. Tapi itu pun belum 100% padahal kan. Iya. Kalau negara lain udah mulai, wah demand-nya makin tinggi lagi tuh. Luar biasa pasti, dan itu jadi challenge untuk adik-adik semua yang nanti akan diwariskan oleh Bapak. Luar biasa loh Pak. Nah Pak, tapi kalau ke tim gitu Pak, prinsip-prinsip leadership seperti apa sih Bapak yang Bapak tanamkan untuk tim? Kemudian untuk mengencourage mereka, tadi apalagi misalnya ada perempuan gitu, ada laki-laki, ada anak-anak muda juga sekarang gitu di Insan Astra Agro ada anak-anak muda. Ya, leadership itu sebenarnya lebih ke komunikasi, karena kan kita bagaimana kita mengkomunikasi, kita punya suatu tujuan, misalnya suatu tujuan, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan secara berjenjang ke bawah ke tim kita, sehingga tim itu di arah yang sama menuju sinergi menuju tujuan itu. Jadi balik lagi menurut saya masalah komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan ke bawah gitu ya. Seperti kita ketahui kan di setiap kick off meeting 4 tahun terakhir ini tema kita tuh sebenarnya masih berorientasi kepada operational excellence. Operational excellence dan zero fatal accident, 2 itu aja kan, selain yang tadi untuk pengembangan yang lain. Tapi itu yang menjadi ini kita fokus kita. Operational excellence. Nah, operational excellence itu yang kita tuntut sebenarnya adalah kepatuhan atau disiplin terhadap SOP kan begitu ya. Terhadap SOP. Jadi untuk itu berarti kan memang cara kita mengkomunikasikan supaya di jajaran baik itu di level leader maupun sampai ke worker yang ke bawahnya operator itu menjalankan dan patuh terhadap SOP itu bagaimana, itulah leadership kita, bagaimana kita mengkomunikasikan supaya secara tim kita tuh bisa melakukan kepatuhan terhadap SOP. Soft skill jadinya ya Pak. Iya. Dan itu harus detail gitu kan ya. Memang soft skill tadi yang Bapak sebutkan, dan detail itu berarti Bapak juga harus menguasai teknis kan, karena untuk menjadi detail itu harus menguasai teknis. Nah balik lagi ke cerita Bapak dulu, misalnya ketika Bapak nge-lead tim engineer atau teknik gitu ya, terus bikin pabrik dan lain sebagainya, padahal pada saat itu mungkin kalau Bapak suruh ngitung dan lain sebagainya kan bukan kompetensi Bapak ya, tapi bagaimana Bapak sebagai leader itu menggerakkan mereka dalam sebuah proyek, orang-orang hebat tersebut gitu ya, di masing-masing fieldnya, masing-masing kompetensinya untuk mencapai tujuan Bapak pada saat itu ya Pak. Iya, seperti itu. Wah, keren banget. Kita cerita tentang sekarang bagaimana soft skill, masuk deh jadinya, masuk. Bagaimana soft skill dalam leadership. Itu komunikasi itu memang ternyata sempat saya berpikir komunikasi adalah supporting dalam sebuah bisnis gitu. Tapi makin kesini dan makin ngobrol salah satunya dengan Bapak tadi, saya rasa itu adalah dasar justru dalam mencapai goal perusahaan. Karena leader sebagai enabler, kemampuannya berkomunikasi itu justru poin yang sangat penting gitu ya. Sangat iya. Komunikasi itu sangat penting ya. Contoh, tapi kadang kita itu tidak komunikasi itu tidak selalu melalui yang formal gitu atau yang ini ya. Tapi kadang-kadang melakukan
komunikasi personal approach atau dalam setengah kamar itu kadang-kadang istilah kita ya setengah kamar itu kadang-kadang jauh lebih efektif daripada yang di meeting formal begitu ya. Nah, ini ada satu contoh misalnya di operasional lah, di mana kita yang hari ini di lantai 2 kita yang Dinda, Meli, program-program kita yang digitalisasi itu gitu kan ya, itu menjadi dashboard ya, menjadi dashboard ada misalnya yang masih merah, yang sudah hijau seperti itu. Tapi bagaimana kita mengkomunikasikan ke bawah? Sebenarnya konsep kita itu untuk membuat itu semua sebenarnya kita jadi mengetahui ada permasalahan, mampu melakukan identifikasi ada masalah, kemudian kita komunikasikan dengan baik, kemudian secara berjenjang ke operasional, membuat semacam activity plan, evaluasi ya kan? tadi ya, Evaluasi, kemudian kita perbaiki supaya nanti performanya menjadi bagus. Nah, tapi ini balik ke komunikasi kan. Kalau komunikasi kita, cara kita mengkomunikasikan seolah yang dari dashboard ini merah itu seolah mereka salah, gitu kan ya. Yeah. Nah, ini jadi misleading. Itu yang kadang-kadang masih terjadi di kita. Jadi sehingga kalau kita cara mengkomunikasikan ini berjenjang ya, mulai dari DIC lah katakan sampai ke Direktur Area Operation, kemudian ke administrator, kemudian dari itu ke ASCAP, ke asisten, sampai ke supervisor, kemudian ke bawahnya lagi. Nah, kalau cuman menyalahkan gitu kan ya, sehingga orang yang di bawah tuh mulai pengen terlihat bagus gitu loh, tapi tidak menyelesaikan masalah. Bukan itu yang kita inginkan. Itu yang sering kita bahas saat ini ya. Masih terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh seperti Dinda, Mel itu kan sebenarnya tools management, bagaimana kita mendapatkan data dengan cepat tapi benar, ya kan, kualitasnya benar. Walaupun secara performance masih jelek, ya kan, itu nggak apa-apa gitu loh. Ini cara komunikasi kan. Nah, kalau sebenarnya kita pengen nggak apa-apa masalah, walaupun resultnya masih jelek, tapi prosesnya yang kita perbaiki. Tapi tidak menghukum atau menyalahkan orang gitu loh. Nah, itu yang kita lihat masih misleading di kita. Jadi saya menyarankan bahwa komunikasi ini sangat penting, ya kan ya. Jadi yang di bawah, yang di atas ke bawah, ke bawahnya lagi, misalnya lah kepala kebun kepada asisten. Kalau memang kondisinya memang kurang tenaga kerja, contoh lah nih kan ya, rotasi masih keboler, dikomunikasikan dengan baik. Kita melakukan berarti kepala kebunnya nanti komunikasi ke ADM, Direktur Area. Dan kita lagi mengatasi kan begitu kan ya, kan tidak ada yang salah di situ. Tapi pada saat itu tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu poinnya. Ini goalnya adalah outcome dari mereka ya Pak. Kalau aku lihat Bapak sudah melihat ketika ada masalah, ketika melakukan sesuatu itu melihat ada outcome-nya nanti apa yang diharapkan oleh Bapak gitu. Kalau outcome-nya adalah selesai masalahnya aja mungkin oke, akan selesai. Tapi kemudian nanti tadi ada yang orang yang akan report bagus-bagusnya aja terus gitu ya. Proses. Jadi proses. Jadi kita makanya kita selalu bilang bahwa orientasi kita adalah proses. Bukan berarti kita tidak pengen result. Result tentu dong kita pengen result, tapi kita percaya kalau misalnya teman-teman menjalankan SOP, ya kan, disiplin, prosesnya benar, resultnya nanti otomatis akan baik. Betul, gitu loh. Sedangkan kita sudah menjalankan dengan baik aja belum tentu resultnya baik. Nah, ini soal mindset kan? Soal mindset. Dan tadi saya ngelihat Bapak
sangat peduli dengan apa yang dia pikirkan kemudian, dan Betul. kemudian mengencourage dia untuk melakukan hal yang baik ke depannya juga gitu. Betul. Dengan nggak judging lah gitu. Oke lah, dia memang salah, kita tahu, kita Iya. udah nggak maksudnya nggak bisa dielakkan bahwa itu salah misalnya gitu. Tapi kemudian Bapak tidak menjudge dia dan lain sebagainya, sehingga dia tetap semangat untuk oke lah, saya salah, saya evaluasi dan saya akan Betul. melakukan yang terbaik Nah, lagi. itu saya bilang itu masalah komunikasi tadi kan. Yes, Dan yes. kita seorang pimpinan tentu kalau misalnya di bawah kita sudah menjelaskan ke kita kondisi yang sebenarnya dan mereka dalam posisi yang lagi menyelesaikan, dan kita juga oke untuk itu, dan itu adalah berarti kita sudah mengambil tanggung jawab untuk itu gitu loh. Mengambil tanggung jawab, dan yang di bawah sudah tidak salah. Iya. Sehingga mereka tetap termotivasi ya kan ya, dengan komunikasi yang baik kita sama-sama untuk melakukan improvement, perbaikan. Itu poinnya. Lebih dari itu berarti Bapak harus memiliki wisdom dong Pak, ketika misalnya ada kesalahan atau ada masalah gitu kan ada punishment. Kalau kita ikut buku, kesalahan A langsung dipanis B gitu kan ya, langsung gitu. Tapi di situ ada wisdom. Bapak klarifikasi, Bapak lihat betul. effortnya udah Ya, seperti kita kan apa, nggak kaku punishment berdasarkan result, tapi prosesnya yang kita lihat. Nah, kalau mereka sudah melakukan proses dengan baik gitu ya, walaupun resultnya masih jelek, ya sudah kan begitu kan ya. Kita itulah PDCA kan, kita ini kan lihat lagi, kita melakukan lagi evaluasi, terus apa nih harus kita lakukan. Dan itu kadang-kadang perlu waktu, perlu keputusan seperti itu. Wah, Gitu. luar biasa. Penting sekali masalah komunikasi. Yes, dan itu tadi kebijaksanaan itu, karena kebijaksanaan itu nggak tertuang dalam apapun ya Pak, itu kayak bawaan diri seseorang kan, itu nilai-nilai seorang, itu yang kemudian seorang leader itu kadang-kadang mahrumnya kadang ada yang belum sampai ke sana, tapi ketika dia udah tenang dan bisa memutuskan sesuatu secara bijaksana, itu kayaknya udah memang matang itu untuk menjadi seorang leader. Wah, luar biasa kita ya hari ini. Nah Pak, terus ada program namanya Ready to Work. Itu apa sih Pak programnya Pak? Iya, program Ready to Work itu kita launching waktu itu, saya ingat lah 2 Agustus kemarin ya. Jadi begini, singkatnya, sebelum bekerja, pada saat bekerja, setelah bekerja itu kita highlight kembali aktivitas-aktivitas yang sebenarnya sudah ada di SOP, tapi kita ingin memastikan bahwa itu dikerjakan baik di level pimpinannya, ya kan ya, yang dimana mereka harus melakukan checklist gitu ya, jadi semacam kontrol yang istilah kita SIC, short interval control, dan itu wajib dilakukan. Jadi lebih ke memperkuat dari SOP yang ada, itu yang program Ready to Work. Jadi Ready to Work itu kita memastikan baik itu dari aspek karyawannya, kemudian pimpinannya, kemudian mesinerinya, peralatannya, itu dalam kondisi yang baik. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa yang kondisi tidak baik, itu sudah ketahuan dari depan, sehingga kecelakaan yang fatal atau angka kecelakaan bisa kita minimize. Kira-kira begitu program Ready to Work. Itu memang menjadi penting ya, apalagi terkait dengan engineering kan, maksudnya pabrik gitu ya, pabrik di mana kita lihat kan memang disitulah adanya mesin-mesin. Kalau saya tuh orang awam gitu kan ngeliatnya memang tempat bahaya itu tuh gitu, sehingga SOP, instruksi kerja tadi Bapak sampaikan itu harus betul-betul diimplementasikan dengan baik. Betul. Dan diawasi dengan baik ya Pak. Betul Penny. Jadi kan ini sekalian saya kampanye sedikit lah, ini kan di tempat ini kan ya, masalah zero fatal accident, mengenai masalah safety ya. Jadi teman-teman, masalah safety ini kan nggak lucu ya, kita nih plantation ya, kita nih sebenarnya dagang istilahnya ya, istilah Pak San tuh kita dagang. Kita punya kebun memproduksi TBS, kemudian dari TBS ini kita masukkan ke pabrik menjadi CPO ya kan ya, dari CPO kita ada pabrik refinery menjadi minyak goreng atau olein dan sebagainya, kemudian kita jual ya kan ya. Sebenarnya kita tuh dagang, tapi masa sih kita bekerja
di tempat ini harus ada yang meninggal gitu loh. Nah Iya. ini kan nggak, jadi dan ini tanggung jawab kita gitu loh, tanggung jawab manajemen bahwa memastikan ya bahwa karyawan disiplin, infrastrukturnya bagus, SOP-nya ada dan mereka patuh menjalankan itu. Dan ini memang supaya kita bekerja mendapatkan kalau perusahaan mendapatkan keuntungan, kemudian mensejahterakan karyawan juga kan, Iya, kita dan keluarga, dan karyawannya selamat. betul. Iya kan? Jadi untuk apa kita kerjakan akhirnya untuk keluarga. Iya. Kita harus selamat, keluarga juga bahagia, terus kita mendapatkan income. Kan itu filosofinya. Iya. Nah, sehingga masalah safety ini menjadi sangat penting. Itu dan saat ini juga seperti di ESG yang Environment Safety Social Governance itu menyangkut reputasi perusahaan juga ya. Betul. Nah, Astra sudah melaunching, meng-kick off Sustainability aspiration. iya, Ya. sustainability aspiration ya. 10 aspirasi itu, tadi satu udah kita bicara yang gender Iya. di Di diversity. awal, Nah, safety yang fatal rate ini juga merupakan salah satu aspirasi yang menjadi concern kita. ya. Jadi kita harus zero fatal rate, jadi zero fatal accident gitu loh. Nah, jadi masalah safety ini menjadi sangat penting. Dan saya percaya bahwa safety harus dimulai dari pimpinan. Betul. Nah, jadi spirit Example ininya sih. itu harus dari pimpinan, Ya. ya kan, berjenjang ke bawah sampai ke worker. Kalau pekerja kan mereka sebenarnya dalam posisi yang mereka disiplin atau tidak disiplin, ya kan. Tapi semangat dan ininya tuh harus dari pimpinan. Makanya program di Ready to Work adalah salah satu kita memperkuat ya, mulai dari pimpinan sampai ke worker untuk menjalankan program safety. Iya, betul Pak. Saya sepakat banget dan terima kasih loh ke Bapak karena memang concern terkait dengan safety itu falsafahnya adalah kita bekerja, kita menghasilkan profit. Kalau perusahaan kita pulang ke rumah orang bahagia itu orang keluarga Iya. kita dan kita mendapatkan income. Betul. Itu dan kita semua sejahtera bersama gitu. Betul. Nah itu tadi kita udah ngomongin soal leadership, komunikasi, kemudian ke soal engineering gitu ya, ke soal safety. Saya mau balik lagi soal Bapak nih. Di menit-menit terakhir ini saya balik lagi soal Bapak gitu. Pak, dulu tuh Bapak tuh orang Sunda apa mana sih Pak? By the way. Aduh, Benny. Istriku orang Bandung gitu aja deh. Orang Bandung. Tapi Bapaknya bukan orang Sunda. Aku Sumatera dong. Oh iya ya wajahnya ya betul. Tapi itu kan diversity kan? Diversity. Nggak betul, masalah betul. dong. Nggak masalah dong, nggak masalah. Tapi tetap aja ya perlu di highlight kepinjutnya sama teteh-teteh. Oh. Itu perlu banget tetap ya Penny itu. Aku suka balik lagi kalau ngomong itu, balik lagi ke diversity. Diversity. Diversity itu kan Wah. keragaman ya Iya, teman-teman iya, ya. Keragaman tuh kita harus terbiasa, ya kan ya. Berbeda tuh bukan hanya suku tadi Iya. yang barusan kita ngomong ya, kemudian agama, Iya. kemudian Gender. ya kan, gender laki-laki, wanita, bahkan alma mater, Iya. kemudian juga bisa umur, ya kan, dan kita dengan keberagaman itu kan harusnya Fine ya Pak. fine dan memberikan inspirasi dan ide-ide yang terbaik kan, karena Iya. dengan keberagaman itu menghasilkan performance yang bagus untuk perusahaan, betul. inovasi. Betul. Tapi Seperti kalau itu lihat kan. Astra Agro kan adanya di mana-mana ya Pak, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Betul. Yang ditempatkannya pun nggak bisa orang Kalimantan ya di Kalimantan aja, nggak bisa. Tapi orang Kalimantan mungkin ada di Sulawesi, mungkin Betul. ada di Sumatera. Jadi memang harus terbuka dengan culture, terbuka Benar. dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda tadi gitu ya. Betul. Jadi kalau sampai ada, apalagi di head office ya, itu kayak semuanya ya senusantara ada di sini. Betul. Dan kita harus bangga untuk itu gitu kan.
Nah, Bapak tapi tadi mau cerita-cerita juga gimana ceritanya Bapak kemudian apa ya? Mimpinya Bapak seorang Pak Aji kecil tuh dulu kayak gimana sih, balik lagi ke sana. Tadi kayaknya lupa deh belum Iya, dikorek-korek. belum kita bahas ya. Iya. Yang tadi saya bilang, kalau waktu zaman saya gitu kan ya, waktu kita bekerja tuh kayaknya nggak punya apa ya, seperti air mengalir gitu. Nah, Iya. bedanya sama anak milenial sekarang, saya ngeliat anak saya lah gitu kan ya. Kalau dulu tuh kan kita seperti air mengalir. Saya juga nggak pernah tahu bahwa saya bakal jadi direksi gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah sih gitu kan ya, sampai ke ini. Nah, terus tapi anak sekarang itu kayaknya mereka sudah punya planning loh. Iya. Mereka seneng di mana dalam waktu sekian tahun atau 5 tahun mereka harus di mana. Kalau perlu mereka lompat seperti itu. Saya ngeliat ada perbedaan loh. Saya nggak tahu zaman Fanny. Fanny kan Saya ambisius Pak. 1 bulan 1 piala dari kecil. Fanny kayaknya transformasi dari antara yang Iya, saya ini generasi diantaranya itu, diantara iya. generasi. Tapi kalau anak-anak Dulu sekarang tuh boomer mereka tadi. lebih ini loh. Iya, Makanya iya. kalau menurut saya untuk orang-orang yang punya talent, yang berprestasi baik ya, jangan khawatir perusahaan yang takut kehilangan Anda loh. Oh, Iya, really? iya. Tapi kan Saya kalaupun kita tinggalin nanti perusahaan tetap jalan, Pak. iya, makanya kita harus mempertahankan orang-orang yang baik kan seperti itu. Iya, turnover juga jelek ya, Pak Iya. ya. Nanti jadi pasti mengganggu proses ya, Pak ya. Oke tuh. Jadi kalau kita talent baik, perusahaan yang akan mempertahankan Iya, justru akan Pak ya. takut kehilangan talent-talent yang baik seperti Fanny atau Amin, seperti alhamdulillah. banyak teman-teman lah ya yang masih muda dan ini gitu. Iya. Nah, terus jadinya Pak Aji kecil waktu itu pokoknya mah mau kuliah, Seperti mau air sekolah mengalir. gitu. Udah ikutin aja gitu ya, Seperti Pak ya. air yang mengalir. Tapi Bapak tuh pengen taunya Bapak rajin olahraga. Sekarang masih olahraga nggak sih? Mau jujur atau bohong nih? Gimana nih, Pak? Iya, aku tuh sebenarnya seneng olahraga, tapi saya olahraga yang paling murah ya. Paling murah tuh olahraga jalan kaki. Kalau dulu sih lari, memang betul. Aku waktu training juga, setelah di sini juga Jakarta suka jogging. Kalau cuman 5 kilo sampai 10 kilo tuh masih oke gitu ya. Sehari? Sekali? Enggak, sekali jogging, Oh. dan saya bisa olahraga setiap hari. Tapi semakin kesini nih, nah itu masalah disiplin, balik lagi disiplin ya. Disiplin untuk mempertahankan hal-hal yang baik tuh kadang-kadang memang perlu effort sih. Iya, harus saya iniin bahwa ya kadang-kadang cuman sempat Sabtu Minggu gitu ya. Itu luar biasa loh, Pak. Iya, Sabtu Minggu saya usahakan tetap bisa jalan kaki. Tapi sekarang kan karena sudah ini kan nggak bisa lari lagi ya, jalan cepat lah begitu. Tapi memang ini idealnya. Iya. Kalau bisa sih dalam 1 minggu ada Dulu emang setiap hari? setiap hari, Setiap hari, Pak? Terus sebelum pergi ke kantor gitu, Pak? subuh berarti. Wow. Makanya kan waktu itu waktu di ini, karena kan macet, aku di Cibubur kan ya. Iya. Jadi harus kadang-kadang saya habis subuh tuh udah berangkat ke kantor. Nah, waktu itu kantor kan terlalu pagi kan, misalnya jam 5 atau setengah 6, masuk kan jam 7 ya atau setengah 8. Jadi saya manfaatkan lari keliling kantor. Mungkin beberapa security tahu kalau parkir terus habis itu mandi di musola masjid. Oh, Saya pernah ngalamin kayak gitu, tapi sekarang udah enggak. sekarang udah enggak ya. Tadinya udah seminggu 2 kali. Tapi itu pun luar biasa konsisten loh, Pak. Maksudnya kalau untuk seminggu 2 kali aja itu udah bagus banget. Apalagi Iya. kalau Bapak dulu sampai tiap hari gitu loh. Orang tuh menjaga konsistensi juga itu susah, Betul. Pak. Ya berusaha beginilah, pokoknya seminggu tuh kalau bisa 3 kali terus setengah jam minimal gitu ya. Kenapa sih, Pak, Minimal olahraga, ya. Pak? Segitunya gitu setiap hari Ya banget. olahraga ya pastikan buat supaya kita tetap bugar, apalagi kalau sudah Fresh your mind gitu ya. Iya, olahraga, jaga makan, ya semua orang tahu lah ya. Kita harus disiplin untuk itu supaya kita tetap bugar, tetap sehat. Tetap Buat bahagia, kesehatan. tetap Mungkin kalau Fanny ganteng. biar kelihatan cantik kali ya. Enggak. Kalau saya ini yang penting sehat. Perlu olahraga
Kalau Penny olahraga, jaga makan biar tampil cantik gitu kan. Tapi kalau udah umur kayak saya mungkin biar sehat deh gitu kan. Aduh, tapi jadi ketampar banget nih Bapak aja tuh bisa banget itu ya, pagi-pagi rumah di Cibubur, terus pagi-pagi itu etos kerja guys, itu etos kerja. Ada orang yang lebih memilih siangan dikit deh biar nggak macet dan akhirnya datang ke kantor kesiangan kan Pak, agak siang dikit ya, dia mentolerir gitu. Tapi yang Bapak lakukan adalah tidak mau kesiangan sehingga pergi lebih pagi dan mendapatkan benefit ekstra dengan memanfaatkan waktu itu. Karena nyampainya lebih cepat gitu kan. Iya, itu adalah etos kerja yang luar biasa Pak, komitmen Bapak terhadap pekerjaan. Kalau di ngobrol-ngobrol dengan para board of director, luar biasa saya punya kesempatan ngobrol dengan orang-orang hebat ini gitu ya. Saya jadinya ada benang merah yang selalu sama. Etos kerjanya luar biasa. Adaptasinya luar biasa. Kemudian mereka mau belajar ya. Keinginan belajarnya sangat tinggi. Jadi don't stop learn ya. Jadi kayak terus yang terakhir adalah mencapai level maturity. Tadi wisdom ya Pak, wisdom pemikiran dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan dengan Bapak pintar sekali memanage bagaimana environment di dalam sini agar nggak meledak-ledak gitu kan. Bisa membuat kebijakan yang baik bagi semua pihak, kemudian bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi tapi tentunya gitu. Jadi itu adalah balancing yang luar biasa loh Pak. Nah, nanti kemudian menjadi PR nih buat tipe-tipe kami anak-anak muda untuk sampai di level seperti Bapak. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya Pak Haji. Sehat selalu. Terima kasih Penny. Gak usah olahraga tiap hari Pak. Capek nanti. Luar biasa. Saya besok deh lari deh di sini pagi-pagi boleh ya? Iya, nyampainya jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Kan subuh jam 4:30 kan. Terus habis subuh langsung berangkat. Nah itu saya besok sampai kantor pakai baju olahraga. Doakan gitu. Saya besok mulai insya Allah ya Pak, doakan. Oke deh guys, demikian ngobrol-ngobrol seru kita sama Pak Haji. Banyak banget ya topiknya, dari mulai leadership tadi, kemudian tentang engineering. Jangan takut juga buat kalian yang kemudian saya tuh sebenarnya passionnya mungkin ekonomi, tapi kemudian kuliahnya justru teknik gitu ya Pak. Ada juga kan orang-orang, misalnya saya juga bukan komunikasi, Pak Haji juga bukan engineering gitu. Tapi kemudian kita masuk terjun ke dunia apapun, dan bahkan setelah di titik ini pun ya Pak, kita masih terbuka dengan peluang-peluang lain. Mau deh belajar finance, mau deh belajar non komunikasi gitu. Saya jangan-jangan besok lusa teteh ke pabrik nih, pengen belajar pabrik gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sebetulnya kita belum optimal. Kita harus terus mengoptimalkan apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pikiran kita, sampai dengan kapan? Sampai dengan kita mati sebetulnya Pak. Karena itu adalah gift yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak loh Pak. Inspirasinya luar biasa. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam Agrovaria Live Talk tahun depan. Seperti apa? Ngobrol-ngobrol sama BOD kah? Atau gimana nih? Gimana kalau kita seru-seruan 2 BOD terus kita ajakin kuis? Seru kan? Kita ketawa-ketawa bareng dengan para BOD kita lagi. Sampai ketemu tahun depan. Bye-bye. Assalamualaikum.